Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 metodologi penelitian bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zaki, SEMSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai uji validitas, uji realiditas, dan uji asumsi klasik. Kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Agil Ihsan Maulana sebagai pemateri. Yang kedua ada Alfian Abi Faujan, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang ketiga ada Apendi Hadiana sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Aryani sebagai pemateri. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali presentasi ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala ranking. Seperti yang tadi disebutkan, skala peringkat atau ranking digunakan untuk menentukan preferensi antara dua atau lebih objek. Namun, skala peringkat mungkin tidak memberikan petunjuk pasti untuk beberapa jawaban yang dicari. Misalnya, katakanlah ada 4 lini produk, dan manajer mencari informasi yang akan membantu memutuskan lini produk mana yang harus mendapat perhatian paling banyak. Mari kita asumsikan juga bahwa 35% responden memilih produk pertama, 25% yang kedua, dan 20% memilih masing-masing produk 3 dan 4 sebagai produk yang penting bagi mereka. Manajer kemudian tidak dapat menyimpulkan bahwa produk pertama adalah yang paling disukai karena 65% responden tidak memilih produk tersebut. Metode alternatif yang digunakan adalah perbandingan berpasangan, pilihan paksa, dan skala komparatif yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih salah satu di antara dua objek sekaligus. Ini membantu untuk menilai preferensi. Jika, misalnya, pada contoh sebelumnya, selama perbandingan berpasangan, responden secara konsisten menunjukkan preferensi untuk produk 1 di atas produk 2, 3, dan 4. Manajer dapat diandalkan untuk memahami lini produk mana yang membutuhkan perhatian penuh. Namun, karena jumlah objek yang akan dibandingkan meningkat, begitu pula jumlah perbandingan berpasangan. Semakin banyak jumlah objek atau rangsangan, semakin besar juga perbandingan berpasangan yang disajikan kepada responden, dan semakin besar kelelahan responden. Karenanya, perbandingan berpasangan adalah metode yang baik jika jumlah pilihan yang disajikan sedikit. Untuk contoh perbandingan berpasangan, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihatnya di video internet ya, ketika seorang content creator melakukan social eksperimen tentang preferensi brand. Misalnya, ketika seorang wanita ditanya oleh seorang reporter, Anda memilih Gucci apa Chanel? Gucci atau Prada? Gucci atau Louis Vuitton? Seperti itu contoh dari perbandingan berpasangan. Ada pertanyaan, diikuti pertanyaan lagi, sampai kepada pertanyaan terakhir. Selanjutnya adalah pilihan paksa. Pilihan paksa memungkinkan responden untuk memberikan peringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Ini lebih memudahkan responden, terutama jika jumlah pilihan yang akan di-ranking terbatas jumlahnya. Untuk contoh pilihan paksa, teman-teman bisa lihat ya di PowerPoint-nya. Di situ ada contohnya. Instruksinya adalah rank the following magazine that you would like to subscribe to in order of preference, assigning 1 for the most preferred choice and 5 for the least preferred. Jadi urutkan dari yang paling disukai nomor 1 sampai yang paling tidak disukai nomor 5. Jadi kita tinggal kasih nomor aja. Misalnya majalah Fortune itu nomor 5,
Playboy Magazine nomor 1 misalnya, Time Magazine nomor 2, People Magazine nomor 4, seperti itulah. Selanjutnya adalah skala perbandingan komparatif. Skala komparatif memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi saat ini yang diteliti. Untuk contoh skala komparatif, teman-teman bisa lihat ke PowerPoint. Instruksinya adalah in a volatile financial environment compared to stock, how wise or useful it is to invest in treasury bond. Please circle the appropriate response. Artinya, dalam lingkungan keuangan yang sedang bergejolak, volatile gitu, sangat cepat dibandingkan dengan saham, seberapa bijak atau bergunakah berinvestasi dalam obligasi? Nah, harap lingkari tanggapan yang sesuai. Kita bisa pilih tuh, ada 1, more useful, artinya berguna banget. Jadi kalau kita pindah dari saham ke obligasi ketika marketnya sedang volatile, itu sangat berguna karena misalnya meminimalisir resiko gitu. Pilihannya ada nomor 3, about the same, sama aja, tetap gitu kata intinya. Ada yang nomor 5 katanya less useful, kurang berguna katanya, karena mungkin tipe investornya adalah risk taker, ingin return yang sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin jawabannya adalah less useful, tergantung pada tipe-tipe investor gitu. Baik, akhirnya telah selesai ya, udah dijelaskan tadi perbandingan berpasangan, pilihan paksa, dan skala komparatif. Intinya adalah skala ranking atau pemeringkatan digunakan untuk membuat perbandingan atau mengurutkan variabel yang telah ditentukan pada skala nominal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afendi Hadiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran variabel. Nah, apa itu pengukuran variabel? Pengukuran variabel adalah proses penentuan jumlah atau intensitas informasi tentang mengenai orang, peristiwa, kemudian gagasan dan proyek yang tertentunya mempunyai hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Kemudian pengukurannya itu dengan menetapkan sebuah angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek tersebut atau jenis fenomena yang atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah atau kualitas dari faktor-faktor yang ditelitinya. Kemudian di sini akan terbagi lagi ke dalam 2 bagian, ada yang reliability dan validity. Nah, reliability ini terbagi lagi ke dalam 2 bagian, ada stability dan konsistensi. Yang stability ini terbagi lagi 2 bagian lagi, ada test retest reliability, parallel from reliability, dan sementara yang konsistensinya itu ada interim consistency reliability dan split half reliability. Nah, di sini tes retest reliability itu adalah koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan mengulang pengukuran yang sama di kesempatan yang kedua yang disebut tes retest reliability. Jadi kuesionernya itu akan diberikan pada orang yang sama, diberikan pada responden yang sama dengan waktu yang berbeda. Kemudian nanti dilihat apakah hasilnya konsisten atau tidak. Kemudian ada parallel probability. Nah, ketika respon dari 2 pengukuran konsep yang sama sangat berkolerasi, maka keduanya harus mempunyai butir yang serupa atau format respon yang sama. Yang beda adalah wording atau urutan pertanyaannya. Nah, jadi ketika respon dari keduanya itu konsepnya yang sangat sama itu berkolerasi, kemudian keduanya juga mempunyai butir yang serupa dengan format respon yang sama, namun yang berbedanya itu adalah urutan pertanyaannya dari responden 1 sama responden 2. Nah, kemudian ada interim consistency reliability. Nah, pengujian ini terhadap konsistensi setiap jawaban responden, maka jika butir-butirnya atau variabel pertanyaan itu bebas atau dengan yang lain tetapi mengukur konsep yang sama, mereka akan sering berkolerasi. Nah, kemudian ada split half reliability. Nah, ini adalah korelasi antara 2 bagian dari suatu instrumen. Kalau setiap indikator dibuat pertanyaan yang berbeda, negatif atau positif, jika disamakan atau dikorelasikan,
maka akan bisa digunakan untuk menguji konsistensi instrumen kayak gitu. Jadi meskipun istilahnya pertanyaannya ada yang negatif atau positif, kalau misalkan dikorelasikan itu bisa menguji konsistensi instrumen kayak gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi tentang reliabilitas atau reliability. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas itu jadi kayak pengukuran. Kalau misalkan pengertiannya itu konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkai alat ukur. Nah, hal tersebut bisa berupa pengukuran alat ukur yang sama, tes dengan tes ulang, kemudian memberikan hasil yang sama, ataupun untuk pengukuran yang subjektif. Jadi untuk bisa dengan objektif ataupun subjektif. Contohnya kalau misalnya yang subjektif, apakah dua orang tersebut penilainya memberikan skor yang sama atau mirip, reliabilitas antar penilai disebutnya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan reliabilitas dalam penelitian, pertama ada ketergantungan. Konsep ketergantungan ini berkaitan erat dengan reliabilitas tersebut atau keandalan. Nah, hasil dari pengujian awal diharapkan akan konsisten dengan pengujian-pengujian berikutnya kayak gitu. Kemudian hasilnya pun selalu berupa numerik dan tak boleh berubah-ubah karena merupakan karakteristik dari proses pengukuran. Jadi karakteristik dari proses pengukuran itu angkanya tidak berubah-ubah gitu. Jadi tetap sama meskipun kalau misalkan digunakan dalam waktu yang berbeda misalkan, kemudian diuji lagi dalam waktu yang berbeda, hasilnya akan tetap sama seperti itu. Itu yang disebut dengan pengukuran atau reliabilitas. Nah, kemudian selalu menunjukkan keandalan instrumen penelitian dalam berbagai bentuk, yakni hasil pengujian yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Namun meskipun orang yang berbeda, misalkan pengujinya berbeda, tapi kalau misalkan diuji itu hasilnya sama, nah itu reliabilitas kayak gitu. Kemudian ada jenisnya. Jenis reliabilitas ini ada 3. Pertama, ada yang disebut reliabilitas stabil. Nah, reliabilitas stabil ini mengacu pada waktu. Apakah hasil pengukurannya itu akan sama jika dilakukan pada waktu pengujian yang berbeda. Misalkan di tahun 2009 ada penelitian tentang tentang hasil pemasaran misalkan ya, atau misalkan tentang tentang misalkan. Nah, kemudian dilakukan lagi penelitian yang sama pada tahun 2021 misalkan. Nah, hasilnya itu akan sama gitu, si hasilnya itu kayak gitu. Jadi nggak terganggu oleh waktu kayak gitu. Dan untuk menentukan stabilitasnya itu tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan kayak gitu. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkolerasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Kemudian ada reliabilitas terwakil atau representative reliability. Nah, kalau ini mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama, jawabannya sama-sama jika diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Kemudian ada reliabilitas seimbang, menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalkan ke semua konsepsi pengukuran. Kesetaraan keandalan akan menggunakan 2 instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan 2 skor instrumen tersebut, atau lebih dikenal dengan hubungan antara variabel bebas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryani Fajri. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Uji validitas ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Content validity atau validitas isi. Yang kedua, criterion relate validity atau validitas kriteria. Dan yang ketiga, construct validity atau validitas konstruk. Jenis yang pertama yaitu content validity atau validitas isi.
Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Validitas isi merupakan validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. Misalnya, pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Validitas isi ini terbagi lagi menjadi dua tipe, yaitu face validity dan logical validity. Face validity adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya, karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Yang kedua ada logical validity, yaitu menunjuk pada sejauh mana isi alat ukur merupakan representasi dari aspek yang hendak diukur. Jenis yang kedua ada criterion relate validity atau validitas kriteria. Validitas kriteria adalah validasi suatu instrumen dengan membandingkannya dengan instrumen pengukur lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Bila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Pendekatan validitas berdasar kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor alat ukur. Suatu kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor alat ukur. Untuk melihat tingginya validitas berdasarkan kriteria, dilakukan komputasi korelasi antara skor alat ukur dengan skor kriteria. Terdapat dua bentuk validitas kriteria, yaitu satu validitas kongruen, yaitu kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Yang kedua ada validitas prediktif. Validitas prediktif menunjukkan kepada tingkat ketepatan skor atau performan tes dalam memprediksi performan atau prestasi di masa yang akan datang. Validitas prediktif sangat penting artinya bila tes dimaksudkan berfungsi sebagai prediktor bagi performansi di waktu yang akan datang. Contoh situasi yang menghendaki adanya prediksi kinerja ini antara lain adalah dalam bimbingan karir, seleksi mahasiswa baru, penempatan karyawan, dan semacamnya. Koefisien korelasi antara skor alat ukur dan kriteria merupakan petunjuk mengenai saling hubungan antara skor alat ukur dengan skor kriteria dan merupakan koefisien validitas prediktif. Misalnya, jika tes bakat atau kemampuan yang diberikan kepada karyawan pada saat perekrutan bertujuan untuk membedakan individu berdasarkan kinerja pekerjaan mereka di masa depan, maka mereka yang mendapatkan skor rendah dalam tes tersebut haruslah yang bekerja buruk, dan mereka yang memiliki skor tinggi berkinerja baik. Contoh lainnya yaitu tes masuk sekolah dinilai mempunyai validitas ramalan atau tidaknya ditentukan oleh kenyataan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tes masuk dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa. Bila ada, berarti tes tersebut mempunyai validitas ramalan. Apabila koefisien korelasi diperoleh oleh sekelompok individu yang merupakan sampel representatif, maka alat ukur yang telah teruji validitasnya akan mempunyai fungsi prediksi yang sangat berguna dalam prosedur pengukuran di masa yang akan datang. Jenis yang ketiga ada konstruk validity atau validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Ada dua cara pengujian konstruk validity, yaitu satu, convergent validity, di mana validitas suatu instrumen ditentukan berdasarkan konvergensinya dengan instrumen lain yang sejenis dalam mengukur konstruk. Yang kedua ada diskriminan validity, di mana validitas suatu instrumen ditentukan berdasarkan rendahnya korelasi dengan instrumen lain yang digunakan untuk mengukur konstruk lain. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel-variabel konsep, baik yang sifatnya performansi tipikal, seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat, konsep diri,
gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya performansi maksimum, seperti instrumen untuk mengukur bakat, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Untuk menentukan validitas konstruk suatu instrumen, harus dilakukan proses penelaahan teoritis dari suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi dan indikator, sampai kepada penjabaran dan penulisan butir-butir item instrumen. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Ordinary least square atau OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Dalam analisis regresi linear, hasil akhir yang diperoleh adalah fungsi regresi populasi yang didapat dari fungsi regresi sampel, yang nantinya dapat digunakan untuk estimasi. Regresi OLS ada dua macam. Yang pertama regresi linear sederhana, dan yang kedua adalah regresi linear berganda. Untuk regresi linear sederhana atau sering disebut atau biasa disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Arti kata beberapa ini maksudnya adalah dua variabel atau lebih. Nah, perbedaan dari kedua regresi tersebut terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Nah, uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heterodasitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Seperti contoh, dilakukannya analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan dilakukan pengujian pada uji yang lain. Untuk jenis-jenis uji asumsi klasik, yang pertama ada data interval atau rasio. Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, di sini ada pengklasifikasian data penelitian. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka. Contohnya berat badan, luas rumah, tinggi badan, nilai IQ, dan lain-lain. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Contohnya seperti kelompok PNS, petani, buruh, wira swasta, dan lain-lain. Kemudian ada data berdasarkan sumbernya, sama ada dua. Yang pertama data primer, merupakan data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya. Yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Kemudian ada data berdasarkan skala pengukurannya.
Di sini ada yang pertama, data nominal. Data nominal adalah salah satu jenis data kualitatif di mana berupa kategori yang di antara kategori tersebut tidak ada perbedaan derajat yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Misalkan atau contohnya adalah jenis kelamin perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki belum tentu lebih tinggi daripada perempuan. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal hampir sama dengan data nominal, hanya saja ada perbedaan derajat lebih tinggi dan lebih rendah. Misalnya pendidikan, di mana pendidikan perguruan tinggi lebih tinggi daripada SMA, atau sebaliknya, pendidikan SMA lebih rendah daripada perguruan tinggi. Selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data yang termasuk kelompok data kuantitatif, di mana berupa angka-angka yang di dalamnya dapat dilakukan operasi matematika, serta urutan antara satu data dengan data lainnya mempunyai rentang yang sama. Contohnya, nilai ujian, di mana dikatakan berurutan dengan rentang yang sama, yaitu setelah angka 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Serta dikatakan dapat dilakukan operasi matematika adalah seperti contoh angka 1 dapat dikalikan dengan angka 2 dan hasilnya adalah 2. Selanjutnya ada data rasio. Data rasio adalah data yang sebenarnya sama dengan data interval, namun bedanya adalah data rasio dapat dibuat persentase karena ada nilai 0 dan 100 absolut. Seperti yang sudah dibahas di atas, yaitu misalnya nilai ujian yang mempunyai batasan nilai 0 sampai 100. Jika seorang siswa mendapatkan nilai 25, dapat diartikan nilai tersebut adalah 25% dari nilai maksimal 100. Kemudian selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Merupakan uji melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Merupakan pengujian untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi untuk melihat pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh, pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada time series atau runtut waktu, dan tidak perlu dilakukan pada data cross-section, seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan.
Selanjutnya ada data outlier. Data outlier disebut juga dengan data pencilan. Pengertian dari outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara unvarian ataupun multivarian. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim di sini adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya. Misalkan nilai ujian siswa dalam satu kelas yang berjumlah 40 siswa, sebanyak 39 siswa mendapatkan nilai ujian dalam kisaran 70-80. Kemudian ada satu siswa yang nilainya melenceng dari nilai lainnya, yaitu mendapatkan nilai 30. Nah, tentu satu siswa tersebut memiliki nilai ekstrim sehingga disebut sebagai pencilan. Nah, untuk outlier unvarian merupakan outlier yang disebabkan oleh variabel terikat atau variabel dependent. Dapat diartikan yaitu apabila variabel dependent terdapat outlier, maka besar kemungkinan akan terjadi outlier unvarian. Untuk outlier multivarian, apa yang dimaksud dengan outlier multivarian adalah outlier yang disebabkan oleh sekumpulan variabel bebas atau variabel independen. Apabila satu atau beberapa variabel bebas terdapat nilai-nilai ekstrim, maka ada kemungkinan bisa terjadi outlier multivarian. Yang terakhir, uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Hubungan antara variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear, misalnya masalah elastisitas. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.